Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji BPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Nurali Muflikin SPDI sebagai pengampu pendidikan agama Islam di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, sekaligus mahasiswa BPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk mengikuti ujian kinerja BPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro pada materi saling menasehati dalam Islam di kelas 11 IPA 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kabar baik semua. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi kegiatan hari ini, diberi kelancaran dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa akan dipimpin oleh Muhammad Faizul Amtiba. Silakan. Terima kasih. Sebelum kita mengalami acara hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan juga dalam pembelajaran hari ini. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan literasi terlebih dahulu. Silakan kalian buka Al-Qur'annya masing-masing. Kita akan membaca Quran surat Al-Insyirah bersama-sama. Baik, kita baca Quran surat Al-Insyirah ya. Ta'awudz basmalah dalam hitungan 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa nih Pak. Oke, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir dan ada teman kita satu yang tidak masuk, Nisa Friska yang sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga segera diberi kesembuhan dan minggu depan bisa bergabung dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk menambah motivasi semangat belajar pada hari ini, ya, motivasi hari ini adalah menjeda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, aktivitas kita, sekiranya kita bersungguh-sungguh, rajin, pasti kita akan mendapat. Ya, di hobi kalian apa saja yang penting positif. Jika kalian bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, pasti cita-cita akan bisa didapat. Amin. Dipegang betul-betul menjeda. Masih ingat pembelajaran atau materi sebelumnya? Materi tentang apa? Pelaksanaan jenazah. Coba sambil merefresh pengetahuan kemarin, ada berapa kewajiban seorang muslim jika ada saudaranya yang meninggal? Saya, Pak. Oh iya, saya Pak. Kewajiban seorang muslim jika ada saudaranya yang meninggal ada 4, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Oke, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan. Jadi perlu diingat kewajiban seorang muslim jika ada saudaranya yang meninggal ada 4, yakni tadi mengkafankan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi yang baru, yakni materi saling menasihati dalam Islam. Ya, untuk memudahkan gambaran pembelajaran kita hari ini, ya, nanti akan saya sampaikan peta konsepnya, bahwa saling menasihati dalam Islam itu nanti ada 3 bahasa: khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk mengetahui pemahaman tentang saling menasihati dalam Islam, ya, silahkan kalian kerjakan pretest di Google Classroom. Di situ sudah tersertakan link pembelajaran. Nanti kalian kerjakan pretestnya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Baik, terima kasih sudah mengerjakan pretestnya. Nah, berikut materi pada hari ini ya. Pertama, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi saling menasihati dalam Islam. Yang pertama, setelah proses pembelajaran, diharapkan kalian mampu menganalisis prosedur pelaksanaan khutbah dengan baik. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah membandingkan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyimpulkan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik, serta tujuan pembelajaran yang terakhir setelah proses pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya. Nah, untuk memahami gambaran, ya, proses pembelajaran kita pada hari ini, peta konsepnya seperti ini. Jadi saling menasihati dalam Islam nanti akan ada submateri pokoknya, yakni khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang mana nanti khutbah ada ketentuannya, kemudian tabligh juga ada ketentuannya, serta dakwah nanti juga ada ketentuannya masing-masing. Nah, pertama, mari kita amati terlebih dahulu gambar berikut, ya, fakta tersebut. Silahkan kalian amati dan nanti kalian tanggapi. Silahkan ditanggapi juga. Ya, Pak. Ya, itu tadi. Ya. Dari gambar tersebut adalah seorang pemasaran yang berhasil menurunkan tingkat Islamofobia di Inggris dan Eropa melalui hobinya. Hobinya apa? Hobinya adalah sepak bola. Kayak bagus sekali. Dan berdakwah bukan hanya lewat kajian atau ceramah, tapi juga bisa lewat hobi dan media sosial. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Teman kita, ya, Ananda Ridho Haji, bahwa ya, Muhammad Salah itu adalah pesepak bola, betul ya? Kemudian dengan hobinya semakin banyak cetak gol dan assist, dengan performanya dia berhasil
dengan kesengajaannya membunuh diri kan, dengan membunuh diri. Nah, salah satu tokoh Muslim yang berpengaruh menurunkan Islamophobia adalah Muhammad Sallallahu. Nanti kalian juga harus gitu, jadi berdakwah tidak harus hanya dengan kajian dan lain-lain, tapi bisa dengan di media sosial dan lain-lain. Kemudian kita amati juga video berikutnya. Silakan ditanggapi. Ya, silakan Firman Ben. Video tersebut seharusnya jamaah membangunkan jamaah yang itu agar dapat melakukan sholat, dan juga sebaliknya jamaah tersebut mengikuti atau mendengarkan ceramah dengan hikmat agar sholat masuk dengan apa. Sudah cukup ya, baik. Kita kasih peluang. Jadi sebagai seorang muslim umat yang taat, ketika melaksanakan khutbah nanti diharapkan mengikuti dengan hikmat. Jika misalnya ada yang tertidur dibangunkan, jangan sampai seperti video tadi sengaja tidak dibangunkan, apalagi direkam dan disebarkan. Untuk ini bertentangan dengan perintah-perintah agama. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya akan kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Ya, silakan kelompok 1 di sebelah kiri saya. Ini ya kelompok 1. Kemudian dilanjutkan kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sebelah kanan saya, dan kelompok 4 di sebelah paling ujung. Ya, oke. Silakan untuk kelompoknya. Baik anak-anak, ya silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Ya, di situ sudah ada link pembelajaran. Ya, sudah lengkap mulai dari fitness, kemudian video pembelajaran, materi pembelajaran dalam bentuk PPT, ya, kemudian nanti ada LKPD. Ya, silahkan kalian akses masing-masing linknya, kemudian nanti diskusikan ya tema-tema yang sudah ditentukan kemarin sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa nanti LKPD-nya juga didiskusikan, ya, tapi dikerjakan secara mandiri. Baik, untuk diskusi kita beri waktu 10 sampai 20 menit untuk didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan diskusi. Sudah dibuka LKPD ini. Kelompok 2 tentang dakwah berarti ya. Silakan, itu sudah ada lengkapnya materinya. Kalian akses, nanti diskusikan. Kelompok 3 membahas tentang tabligh. Oke, sekali ini sudah banyak sekali sebenarnya. Boleh buka dari internet ya, kalau misalnya banyak kurang di browsing aja. Baik, waktu diskusi selesai. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Sekarang depan ya. Kelompok yang lain silahkan diperhatikan untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian jangan lupa nanti kalian untuk menganalisis ya hasil diskusi dari kelompok 1 ini terkait dari konsep fakta-faktanya, prosedurnya, tata caranya maupun nanti praktik khutbahnya. Kalian analisis kira-kira bagaimana, sudah sesuai atau gitu. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi konseptual dan prosedural tentang khutbah, mencakup pengertian khutbah, syarat dan rukunnya. Pengertian khutbah. Makna khutbah, tabligh dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara etimologi atau lugawi atau bahasa, khutbah berasal dari kata-kata tubuh, khutbah dan bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa dan wukuf dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Kemudian prosedur serta rukun khutbah akan dijelaskan pada teman kami, yaitu Nisa Saksabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan prosedur serta rukun khutbah. Syarat khotib terdiri dari 4. Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Syarat kedua khutbah: 1. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. 2. Khotib duduk di antara dua khutbah. 3. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. 4. Tertib. Rukun khutbah: 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadatain. 3. Membaca sholawat. 4. Berwasiat taqwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Resta Bukut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan perbedaan antara syarat dan rukun khutbah serta sunahnya. Perbedaan syarat dan rukun. Jika rukun adalah bagian atau prosesi ibadahnya dan syarat di luar ibadah tapi harus ada. Jika syarat tidak dipenuhi maka ibadah tersebut tidak sah. Dan yang kedua adalah sunah khutbah. Yang pertama ada khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Baik, itu tadi tentang pengertian khutbah, syarat dan rukunnya. Kemudian, untuk memperjelas pelaksanaan tata cara khutbah, berikut kami tampilkan contoh atau praktik khutbah yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Arif Fahim Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini saya selaku khutbah akan menyampaikan tentang materi Maulid Nabi Muhammad SAW. Terdapat 6 tanda seorang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah banyak mengingat Nabi Muhammad SAW. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Luar biasa saja penampilan dari kelompok 1 yang sudah memaparkan konseptual tentang khutbah, prosedural tentang tata caranya khutbah, sambil ada praktiknya juga. Nah, silahkan kalian analisis kira-kira tadi praktik khutbahnya bagaimana. Saya Pak, Ya, silakan. dalam pelaksanaan atau tata cara khutbah sudah sesuai syarat dan rukunnya. Ini penting sekali karena dengan terpenuhinya syarat dan rukun khutbah, maka ibadah tersebut menjadi sah. Sehingga dalam pelaksanaan khutbah dicantumkan syarat tauhid orang yang menyampaikan khutbah. Yang kedua, dengan adanya praktik khutbah ini saya jadi semakin tahu, terutama sebagai kaum perempuan yang jarang terlibat dalam ibadah khutbah, bahwa duduk di antara dua khutbah yang masuk dalam prosesi khutbahnya di tengah khutbah 1 dan 2 bukanlah termasuk rukun, tetapi duduk di antara dua khutbah adalah syarat. Demikian, terima kasih. Oke, kita kasih plus. Bagus sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi, bahwa memang benar dalam pelaksanaan prosedur khutbah itu butuh ketelitian dan pemenuhan syarat serta rukunnya semuanya harus terpenuhi, karena ini berkaitan dengan keabsahan ibadah tersebut. Maka tidak boleh ada salah satu rukun atau syarat yang terlewatkan. Nah, tadi dalam artinya sebagaimana yang dianalisis oleh kelompok 4 tadi, ya, bahwa syarat dan rukun
rukunnya sudah terpenuhi semua, bahkan ya dalam prosesnya, proseduralnya ternyata duduk di antara dua khutbah. Biasanya kalau prosedural atau dalam prosesnya itu dinamakan rukunnya. Nah, dari pemaparan kelompok 1 ini kita semua tahu bahwa duduk di antara dua khutbah itu termasuk dari syarat ya. Selanjutnya, silakan yang ingin bertanya, kita buka diskusi ya. Ayo Pak. Ya, silakan Faris. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Seperti yang telah dijabarkan oleh kelompok 1 tadi, bahwa khutbah disertai dengan ibadah, syarat, dan rukun tertentu. Namun dalam praktiknya masih ada orang yang terlambat dalam mengikuti sholat Jumat, bahkan baru datang saat sholat Jumat rakaat kedua. Menurut kelompok 1 sendiri, apa tanggapan kalian mengenai hal itu? Dan dalam segi agama, apakah dalam segi agama bagaimana hukumnya hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kami. Silakan didiskusikan dulu ya. Terima kasih Haris atas pertanyaannya. Baik, dari hasil diskusi yang kami peroleh, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang bernama Haris. Jika bisa ikut sholat bersama imam, maka sholat Jumatnya akan tetap sah. Hanya saja, sebagaimana dijelaskan para ulama dan terlambat dan datang dijelaskan belakangan tidak dapat fadilah atau keutamaan segera untuk Jumatan. Oleh malaikat akan tetap dicatat pahala Jumatannya, akan tetapi tidak dapat digolongkan sebagai orang-orang yang dapat pahala datang Jumatan lebih awal. Maka dari itu, datanglah Jumatan ke masjid sebelum azan berkumandang. Lebih-lebih bisa menyempatkan iktikaf adalah hal yang baik. Semoga ibadah kita dapat selalu meningkat kualitasnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, cukup. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk dihadiri. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Baik, luar biasa diskusi kita hari ini semuanya aktif ya. Dari kelompok 1 tadi sudah memaparkan hasil diskusinya, kemudian kelompok 4 ada yang bertanya, mohon maaf, dari kelompok 4 ada yang menganalisis, kemudian dari kelompok 2 ada yang bertanya, dan pertanyaannya dihubungkan dengan fenomena sekitar kita yang mana tadi ada sangkut pautnya dengan kejadian di sekitar, bahwa fenomena orang terlambat Jumatan itu sudah lumrah, sudah biasa. Maka hukumnya bagaimana, kejelasan hukumnya, pahalanya, dan lain-lainnya bagaimana tadi sudah dibahas dan dikupas oleh kelompok 1. Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak share di link pembelajaran juga tadi ya. Nah, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, waktu selesai ya. Silakan satu anak untuk mewakili hasil penugasan dari LKPD. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan LKPD mengenai saling menasihati dalam Islam. Ada 2 poin, yaitu urutan rukun khutbah dan yang bukan termasuk rukun khutbah. Yang pertama, urutan rukun khutbah, yaitu tertib. Yang kedua, membaca hamdalah. Yang ketiga, syahadatain. Yang keempat, sholawat Nabi. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin. Yang keenam, duduk di antara 2 khutbah. Selanjutnya, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Dan yang terakhir, salam. Poin yang kedua yang bukan termasuk rukun khutbah, yaitu duduk di antara 2 khutbah. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. LKPD-nya sudah dikerjakan. Ya, yang lain nanti di-share juga di Google Classroom-nya dan di LKPD. Nah, anak-anak ya, dari ini
ini pembelajaran telah selesai ya. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama materi ya, saling menasihati dalam Islam ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Khutbah adalah ceramah yang disertai dengan ibadah yang ada syarat dan rukun tertentu dalam pelaksanaannya, yang mana syarat dan rukun tersebut harus terpenuhi agar khutbah dan ibadahnya dikatakan sah. Ya, betul sekali ya. Jadi ada syarat dan rukunnya. Kemudian kalau tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah. Bagus sekali. Oke, kesimpulan yang lain? Saya, Pak, Ya, Fajar, silakan. untuk mendapatkan keutamaan atau pahala khutbah, sebaiknya datang ke masjid sebelum khutbah dimulai. Ya, baik. Kasih tepuk tangan untuk orang. Selanjutnya terkait pembelajaran hari ini, ya mungkin dari kalian ada saran, masukan, kritikan untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kita lakukan refleksi bersama-sama. Ya, Oke, Pak. silakan, Syifa. Dalam proses pembelajaran agama Islam bisa menggunakan model pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa-siswi. Karena kemampuan kami berbeda-beda, Pak. Terlebih dalam baca Al-Quran dan pemahaman tentang ibadah. Sehingga nanti kami semua dapat menerima dan menyerap pembelajaran dengan sama baik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya, luar biasa sekali, dan ini bisa menjadi masukan. Terima kasih untuk masukannya tadi ya. Mungkin insya Allah untuk kedepannya ya, dalam pembelajaran agama Islam ini pasti akan ada peningkatan terlebih dalam membaca Al-Quran, di mana tingkat kemampuan masing-masing anak berbeda. Nah, ini sudah kami diskusikan dengan serukun guru PAI yang lainnya bahwa di jam pelajaran nanti akan ada baca Al-Quran, begitu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran ini telah selesai. Untuk memahami ya, materi saling menasihati dalam Islam ini lebih detail lagi, silahkan kalian nanti kerjakan tugas yang sudah saya lampirkan pada Google Classroom kalian. Ya, kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan serius, ya. Kemudian serahkan tugas sesuai jadwalnya, karena nanti akan berkaitan dengan penilaian mandiri. Dan untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempraktikkan tata cara berkhutbah, terlebih untuk anak laki-laki yang mana nanti menjadi teladan, menjadi pendakwah, diharapkan nanti juga menjadi mubalik. Dipersiapkan dengan baik-baik tata cara atau praktik berkhutbah. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, hari ini materi telah selesai. Ya, untuk menutup materi kita pada hari ini, mari kita doa bersama-sama. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat ya. Syukur-syukur nanti bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk doa bersama akan dipimpin oleh Muhammad Faisun Abdillah. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.